Sikap godok. Satu, pengertian sikap temperamental godok. Menurut KBBI, kata sikap bisa diartikan sebagai perilaku, sedangkan kata temperamental bisa diartikan dipengaruhi oleh temperamen. Temperamen artinya sifat batin yang tetap memengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Contoh temperamen adalah periang, penyedih, mudah marah, dan mudah tersinggung. Dalam Islam, sikap temperamental yang dimaksud adalah sikap godok yang merupakan salah satu akhlak tercela. Godok berasal dari kata godoba yahdubu godoban yang artinya marah. Berdasarkan pengertian tersebut, sikap temperamental atau godok dapat diartikan sebagai wujud pelampiasan seorang atas rasa kecewa dan rasa tidak puas. Dengan kata lain, marah dapat terjadi ketika seseorang merasa kecewa hingga tidak dapat menahan emosinya. Penyebab timbulnya sikap temperamental atau godok antara lain adanya sifat sombong dan takabur dalam diri sehingga menganggap dirinya paling sempurna dan cenderung merasa paling benar, paling pintar dan paling segalanya. Kemudian muncullah sikap egois, yaitu semua harus berpusat pada dirinya, mengikuti orang lain, harus mengalah pada dirinya dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hidupnya. Orang yang egois biasanya mudah tersinggung dan temperamental ketika keinginannya tidak tercapai, mudah baginya untuk melampiaskan kesalahan dalam bentuk kemarahan. Padahal sikap temperamental merupakan perbuatan terlarang yang harus dihindari. Rasulullah SAW bersabda, an ani hurairata radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam aidini qala la taduk dan niro qala la yahdub. Artinya dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, berilah aku wasiat. Beliau bersabda, janganlah kamu marah. Laki-laki itu mengulangi kata-katanya. Beliau tetap bersabda, janganlah kamu marah. Sikap temperamental atau godok termasuk sikap yang tidak terpuji dan harus dijauhi. Namun hal ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh marah sama sekali. Pada saat tertentu, sikap ini diperbolehkan dengan batasan. Contohnya, ketika seorang anak tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa larangannya dilakukan oleh anak, orang tua berhak untuk marah. Tentu saja sikap tersebut dilakukan dalam batas yang wajar. Oleh karena itu, ada kala sikap godok dibenarkan dengan syarat dilakukan pada situasi dan tujuan yang tepat, serta dalam batasan yang wajar atau tidak berlebihan. Bahaya sikap temperamental godok. Bahaya yang disebabkan oleh sikap temperamental atau gadap dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya A. Cenderung memandang pihak lain sebagai pihak yang bersalah. B. Menimbulkan rasa sakit hati pada orang yang menjadi objek kemarahan sehingga mengganggu kenyamanan dalam hidup masyarakat. C. Menimbulkan pertengkaran, bahkan benturan fisik yang kadang-kadang dapat merenggut nyawa. D. Menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan sehingga menjadi sebab ketidaknyamanan dan ketidakbahagiaan dalam menjalani hidup. E. Menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Menjerumuskan pelakunya pada akhlak tercela seperti ghibah, fitnah, dan adu domba. Menimbulkan dampak buruk pada hubungan sosial seperti putusnya silaturahmi dan hilangnya keharmonisan di antara masyarakat. H. Menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan jiwa, bahkan raga fisik seperti stres dan tekanan darah tinggi. Cara menghindari sikap temperamental gadap. Setiap manusia pasti memiliki hawa nafsu, namun Islam memberikan cara agar dapat mengendalikan sikap temperamental atau gadap. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari sikap temperamental atau gadap. A. Perbanyak literasi terkait sikap temperamental atau gadap, sehingga memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. B. Memahami keutamaan menahan amarah, memberi maaf, dan bersikap sabar. C. Mengingat bahwa sikap temperamental atau gadap dapat mengakibatkan dendam yang kadang-kadang berujung pada penganiayaan. B. Perbanyak melakukan puasa sunnah sebagai usaha mengendalikan emosi. E. Senantiasa memeriksa dan memperbaiki kekurangan diri.
F. Bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat. G. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. A. Menyadari bahwa perilaku marah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. I. Menyadari bahwa kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. J. Mengendalikan diri dengan bersabar dan tidak memicu kemarahan orang lain. K. Jika sikap temperamental atau gagap muncul, lakukan hal berikut. Ucapkan kalimat ta'awuz untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari perilaku setan yang terkutuk. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut. Mu'adz berkata, 2 orang laki-laki bertengkar di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga seorang di antara keduanya marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya saya mengetahui sesuatu kalimat, jika engkau membacanya, marah ini akan hilang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari setan yang terkutuk. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Mengubah posisi. Apabila sedang berdiri, duduklah. Apabila sedang duduk, baringlah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu marah, sedangkan ia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk agar hilang kemarahan darinya. Bila tidak, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Apabila segalanya upaya sudah dilakukan, namun marahnya masih belum hilang, segera ambillah air wudhu. Dari Atiyah Sadi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan, dan setan itu diciptakan dari api, dan api itu dapat dipadamkan dengan air. Apabila salah seorang dari kamu marah, maka hendaklah berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. B. Sikap kontrol diri. Weh, kunaon ieu? Teu mending bari-bari ya.